Menjadi sukses itu mimpi semua orang. Menjadi seorang pemenang itu adalah mimpi semua orang. Tidak salah, itu hak bagi setiap orang. Karena memang dengan menjadi sukses, semuanya serba mudah. Kita dihargai, kita banyak relasi, dan tentunya ujung-ujungnya adalah kita banyak mendapatkan penghasilan. Tetapi jarang dari kita yang bersyukur atas kegagalan demi kegagalan yang kita hadapi, yang kita terima sampai dengan saat ini. Dan ironisnya, banyak sekali berita-berita di media sosial yang lebih banyak mengekspos kiat-kiat untuk menjadi sukses daripada mengekspos kiat-kiat untuk menjadi gagal. Oke, saya Adi, saya seorang pekerja level bawah di negeri Indonesia. Saya katakan level bawah karena 20 tahun saya sebagai seorang karyawan swasta, saya hanya mendapatkan gaji UMR dan fasilitas BPJS. Oke, yang berikutnya, dalam video ini saya ingin mengaturkan permohonan maaf sebelumnya bagi teman-teman yang merasa video ini tidak bermanfaat. Video ini penuh dengan hoax, video ini penuh dengan pembualan. Silakan di skip ya, daripada dipaksakan untuk ditonton. Nanti yang ada kalian memberikan komentar yang tidak pantas buat saya ya. Tapi bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan ditonton sampai habis ya. Video ini saya buat menjadi 3 bab. Yang bab 1 adalah pendahuluan, bab kedua adalah pembahasan, dan yang bab ketiga adalah kesimpulan. Saya nggak tahu apakah bisa cukup dalam waktu 10 menit, tapi jika tidak akan saya lanjutkan di part kedua ya. Oke, saya mulai dari pendahuluan. Saya adalah seorang lulusan S1 akuntansi dari sebuah PTS di Semarang. Saya mahasiswa masuk tahun 97 dan lulus tahun 2003. Jadi ya kurang lebih 6 tahun saya baru lulus dari S1 akuntansi. Saya bersyukur kalau tidak ada dosen wali saya yang mengoprak-oprak saya atau yang mendesak saya untuk segera lulus atau menakut-nakuti saya dengan kata DO. Mungkin saya juga tidak lulus. Tapi bukan berarti dosen saya mempermudah kelulusan saya. Karena pada saat itu saya ujian skripsi itu 2 kali. Bukan karena PTS saya mengadakan ujian skripsi 2 kali, bukan. Tapi karena ya memang saya ujian pertama tidak lulus. Skripsi saya jelek. Jadi tidak pantas untuk diujikan. Jadi ya saya mengulang dari bab 1 sampai bab 5. Puji Tuhan, akhirnya dalam waktu sekitar 3 bulan saya bisa ujian skripsi lagi. Ya puji Tuhan saya lulus ya. Itu kegagalan saya yang pertama ya, yang berkesan ya. Tentu akan banyak lagi kegagalan saya yang berkesan semua ya, sampai dengan saat ini ya. Saya katakan berkesan, saya katakan kegagalan kok bangga sih lulus S1 6 tahun dengan IPK 278. Nah, ya saya harus bangga, karena kalau nggak membuat saya sendiri bangga, terus siapa yang menghargai kemampuan saya kalau nggak diri saya sendiri gitu loh. Dan nyatanya memang sebelum saya wisuda tahun 2003, saya sudah diterima bekerja sebagai staf accounting di salah satu perusahaan properti konstruksi yang cukup punya nama di kota Semarang. Bangga toh, 6 tahun lulus, IPK 2,78, ujian skripsi 2 kali, yang satu skripsinya dilempar, dianggap tidak lulus, jelek. Tetapi sebelum wisuda saya bisa diterima bekerja di salah satu staff accounting. Saya mengikuti tes ya, akhirnya saya bisa bekerja. Ya meskipun dari tahun 2003 itu saya bekerja
sampai dengan saat ini bekerja sebagai karyawan swasta level bawah dengan gaji UMR, karena memang kantornya ya kantor lokal regional, bukan swasta multinasional. Ya, ya itulah, kegagalan membuat saya bangga ya. Yaitu sebelum wisuda saya bisa bekerja, lolos tes, bekerja di kantor swasta ya di kota Semarang waktu itu ya 2003 ya. Nah, ini pendahuluan yang pertama ya, kegagalan saya. Tentu ada kegagalan berikutnya, ya jelas ya, karena memang seperti yang saya ungkapkan tadi di awal video saya, bahwa kesuksesan itu adalah mimpi semua orang. Karena dengan sukses kita dapat privilege, karena dengan sukses kita dihargai orang, dihargai teman-teman kita ya, sesama alumni dianggap teman karena kita sukses ya di grup alumni. ya tentu saya juga sama lah ya. Waktu 2003 saya punya mimpi untuk menjadi sukses, karena memang saya dilahirkan, tumbuh dan berkembang dari seorang bapak yang bekerja di BUMN ya, di PLN. Ya, saya sebut saja di PLN ya. Saya ingin bekerja seperti papa saya bekerja di PLN. Tetapi setiap kali saya tes, saya gagal gitu. Ya, gagal ya, karena memang tesnya susah. Otak seperti saya nggak mampu. Ya. Bolak-balik itu saya coba di PLN, saya coba di Mandiri, saya coba di Pertamina, Angkasa Pura, gagal kabeh. Ya, otak saya nggak mampu. Ya. Kemudian saya mencoba untuk ikut desas-desus yang beredar saat itu, pakai KTBLC dari papi. Nah, tapi anehnya almarhum papa saya lebih bangga saya sebagai seorang anak yang bekerja sebagai pekerja level bawah di negeri ini. Ya, jadi papi saya tidak memberikan KTBLC, tidak memberikan disposisi kepada teman-temannya di PLN, kepada staf-stafnya waktu itu di PLN. Papi saya tidak mau. Jadi waktu itu papi saya bilang ke saya, papa lebih bangga kamu masuk PLN karena usaha kamu, tetapi papa lebih bangga jika kamu setia dengan kegagalan kamu. Itu kalimat yang sampai saat ini saya selalu ingat dari almarhum papi saya ya. Jadi selama 2003 itu ya selalu saya isi dengan kegagalan ya, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Kenapa sih kok gagal itu dibuatkan konten? Kenapa sih gagal kok di-sharing, divideokan? Ya, mohon izin gitu. Saya buat video ini sudah ada bukti ya, 20 tahun saya gagal gitu loh. Dan 20 tahun itu sampai hari ini saya masih bisa bikin konten ya, gitu. Sampai dengan hari ini saya masih bisa merokok. Ya, meskipun rokok dijatah sama istri ya, seminggu 2 bungkus ya, 4 hari lah gitu. Ya, saya masih bisa makan, saya masih bisa mengajak anak istri saya jalan-jalan ya, meskipun tidak seperti bis-bis yang ada di Jawa ya, trayeknya antar kota, antar provinsi atau antar kota dalam provinsi. Ya, masih di dalam kota saja ya, tapi ya udah, itu saya masih bisa melakukan itu gitu dalam keseharian saya sebagai seorang yang masih setia dengan kegagalan, sebagai seorang karyawan level bawah di negeri yang seperti ini, negeri Indonesia ya. Ya, saya harus bangga dong gitu loh. Ya, karena apa? Ini udah terbukti gitu loh. Terbukti saya gagal gitu loh. Ya, saya tidak menjual kiat-kiat untuk menjadi sukses atau memberikan soal-soal kisi-kisi untuk menjadi sukses, untuk bisa keterima di BUMN, untuk bisa keterima di PNS.
saya enggak jual itu karena saya gagal di sana, gagal di tes BUMN. Apa yang mau saya jual? Kalau saya jual berarti saya pembualan dong. Nah, yang saya jual adalah kegagalan saya, ya karena sudah terbukti 20 tahun ini saya masih bisa bekerja, ya. Masih setia dengan level, dengan status pekerja level bawah. Nah, ya. Gitu. Kegagalan itu enggak enak. Ya, gitu. Saking nggak enaknya sehingga banyak dari kita yang tidak sabaran menggunakan cara-cara instan. Ya tadi saya sempat mengalami itu. Saya bilang ke almarhum papi saya, "Pak, tolong kasihkan disposisi lah. Papa kan pejabat di PLN Jawa Tengah. Ya pasti punya relasi lah, gitu loh. Toh saya juga nggak bodoh-bodoh amat. IPK saya ya 2,5 ke atas. Di bidang accounting kan ya pasti dibutuhkan." Tapi almarhum papi saya tidak bergeming, gitu loh. Ya, itu cara instan. Saya pun mengalami, gitu loh. Tapi papi saya, puji Tuhan, dia menyelamatkan saya sampai dengan saat ini. Ya meskipun saya saat ini ya dengan menggunakan rumus pas butuh, pas ada, tapi ya membuat saya tetap hidup sampai saat ini. Ya, gitu. Jadi karena kegagalan itu tidak enak sehingga saya sendiri pun memilih jalan pintas. Tapi puji Tuhan almarhum papi saya is the best. Beliau menolak KTBLC dari beliau. Satu statement yang saya tadi lupa sampaikan, bahwa beliau pernah ngomong ke saya, "Adi, kamu memang oke lah sebagai seorang sarjana S1 akuntansi, nilai kamu ya tidak terlalu jelek-jelek amat. Ya papa sih tidak mempermasalahkan nilai itu, ya. Tetapi satu yang papa pertanyakan dan sanksikan adalah attitude kamu." Ya, itu statement dari almarhum papi saya. Apakah kamu kuat mentalmu? Ya. Ya. Karena di PLN itu diganjar dengan gaji yang di atas UMR. Ya jelas lah ya, BUMN masa UMR sih? Ya PNS masa UMR sih? Ya kan? Kan pasti di atas UMR. Dengan fasilitas yang ya beda kan dengan pekerja level bawah seperti saya, gitu. Ya. Satu statement dari almarhum papi saya mengatakan bahwa papi nggak yakin mentalmu cukup kuat. Itu saja. Sehingga papi sampai dengan meninggal tidak mau memberikan disposisi, sehingga akhirnya ya saya gagal meskipun saya ulang-ulang terus. Jadi kegiatan saya sejak 2003 itu saya isi dengan bekerja, belajar psikotes, bahasa Inggris, ikut tes. Gagal, ya ulangi lagi, belajar, bekerja, ikut tes lagi, gagal lagi, gitu. Karena kegagalan itu tidak enak. Ya itu. Ya, kegagalan itu ya saya alami juga nggak enak. Ya, di grup alumni juga saya merasa nggak enak juga, gitu loh. Karena teman-teman ya merasa saya nggak perlu untuk hadir di dunia mereka, gitu loh. Pada suatu saat saya pernah ketemu salah satu teman saya, ya dia tidak open terhadap saya, padahal saya ini temannya dia 20 tahun yang lalu di fakultas yang sama. Tapi ketika saya bertemu dia saat ini, dia enggak lepas, dia enggak welcome, dia datar saja mukanya. Ya karena dia tahu, ya mungkin lihat dari Facebook saya, mungkin lihat dari riwayat di story saya di WA, ya saya belum menunjukkan orang sukses, gitu loh. Ya, jadi itu enggak enak juga gagal itu. Ya memang benar enggak enak. Bahkan teman sendiri pun di grup alumni ya milih-milih kayaknya. Ya. Mana yang patut dibanggakan temannya, mana yang tidak, gitu loh. Ya itu hanya sebuah cerita ending-endingnya supaya terkesan guyup, tapi padahal di grup alumni itu kan isinya yo ngece-ngecenan gitu loh, ya nyepelein gitu loh, ya itu. Tapi ya saya tidak bisa menyalahkan mereka, gitu loh, ya itu haknya mereka, gitu loh. Dan mereka juga tidak punya hak untuk marah ke saya karena saya sharing di video, ya itu kenyataan kok, gitu loh, ya gitu. Ya saya anggap ya sudahlah, mereka masih di atas, ya. Jadi ya mungkin tidak level lah bergaul dengan saya, gitu. Ya is okay lah. Ya harap mereka ya tetap di atas lah, gitu.
karena tidak enak, mereka pasti tidak akan kuat hidup seperti saya gitu loh ya. Mereka mungkin harus les privat itu kalau suatu saat hidup seperti saya, itu akan mencari soal-soal kiat-kiat bertahan hidup di kegagalan yang di Gramedia pun tidak ada bukunya itu gitu loh ya. Ya, jadi ini ya kisah kegagalan saya ya, yang menganggap kegagalan itu sebagai sesuatu yang tidak mengenakan, tetapi sampai saat ini saya masih bisa bekerja, sampai saat ini saya masih bisa makan, masih bisa menyenangkan sedikit hal kecil dengan istri dan anak-anak saya ya. Nah, kesimpulannya apa nih kalau begitu ya? Kita masuk ke bab berikutnya, adalah kesimpulan ya. Menurut saya hidup itu adalah untuk gagal. Hidup itu bukan untuk sukses menurut saya. Karena kalau hidup itu untuk sukses, itu membuat kita sombong. Hidup itu untuk sukses, itu membuat kita lupa sama teman kita. Hidup itu untuk sukses, itu membuat kita lupa akan segalanya gitu. Dan tidak memberikan fondasi yang kuat untuk kehidupan kita berikutnya. Itu kesimpulan saya. Sementara kegagalan ya, kegagalan itu memang tidak enak ya. Kegagalan itu menyakitkan, tetapi buktinya saya masih bisa bertahan sampai dengan saat ini, masih setia dengan level, dengan status saya sebagai pekerja level bawah di negara Indonesia ya. Kuncinya adalah kita tetap mencoba ya, kita tetap mengayuh sepeda kita tetap bertekun dengan pekerjaan kita. Accounting, jika memang kurang ya belajar lagi, memperdalam accountingnya gitu. Kalau gagal ya kita belajar lagi, kalau itu mentok kita coba hal yang baru gitu. Jadi di video ini pun ini video pertama saya mengenai konten yang video panjang ya. Sebelumnya saya isi dengan video short ya. Sudah dapat achievement? Belum. Sukses? Ya belum. Tapi kalau growth, nah sudah kalau growth ya. Karena saya mulai konten video short di akhir Mei 2023, subscriber saya baru 5. Tetapi ketika saya cek di akhir Agustus 2023, subscriber saya sudah 66. Ya, saya tidak terlalu berharap video saya bisa dimonet atau tidak, karena memang isinya itu adalah video image AI yang saya kemas dengan cerita tentang Indonesia. Ya kalau itu bisa dimonet ya puji Tuhan, kalau enggak ya sudah gitu loh. Ya sudah, 20 tahun saya tuh gagal terus, ya sudah gitu loh. Saya coba lagi, belajar lagi, cari konsep lagi. Ya salah satunya video pada malam hari ini. Jadi kesimpulannya ya, kegagalan itu ya untuk hidup, tapi sukses itu bukan untuk hidup gitu loh. Dengan kegagalan kita selalu menghargai sesama kita, bahkan sesama kita yang mungkin kondisinya di bawah saya. Saya selalu berbesar hati melihat teman saya yang sudah sombong. Itu karena saya gagal. Tapi kalau saya selalu hidup dengan kesuksesan, saya melihat teman saya yang lebih sukses dari saya, ya saya sakit hati pasti gitu. Ya, itu loh ya. Jadi kesimpulannya adalah hidup bukan untuk sukses, tapi hidup untuk gagal. Karena dengan kegagalan kita bisa melanjutkan kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan terbukti 20 tahun saya masih bisa berkarya, masih bisa bekerja, dan masih cukup memperoleh penghasilan. Demikian video panjang dari saya. Jika ada argumen yang bisa kita diskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Tapi jika tidak, ya silakan kalian tonton video ini sampai selesai, dengan catatan jika memang video ini bermanfaat. Tapi jika video ini tidak bermanfaat, dianggap hoax, dianggap pembualan, silakan di skip saja. Next kita akan bertemu di video konten yang masih membahas soal jalan hidup saya yang penuh dengan kegagalan. Mohon maaf jika ada kata salah dari saya. Kita berjumpa di konten berikutnya. Selamat malam.